Oke, ada 7 divisi yang terbilang ini tuh cukup penting dalam pembuatan karya audiovisual dan tentunya memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dan tanggung jawabnya ini tidak main-main. Jadi, kira-kira apa nih divisi apa aja nih yang memang penting banget dalam pembuatan karya audiovisual? Kita bahas satu persatu yuk. Ciao. Share VID, Sharing Session with Fitriana Suhendi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fitriana Suhendi. Di channel ini akan membahas mengenai communication, lalu ada sharing session, dan self-development. Ada 4 program yang bakalan diposting di setiap minggunya. Yang pertama ada program broadcasting, kedua public speaking dan tips perform, yang ketiga nih ada tentang voice over talent, dan yang keempat mengenai Wakata, singkatan dari waktunya kita bercerita. Itu bisa mengenai motivasi, inspirasi, atau isi hati. Oke, pada kesempatan kali ini rasanya aku pengen ngebahas tentang bidang broadcasting, bidang perfilman, oke? Nah, kalau misalnya ngomongin tentang produksi sebuah karya audiovisual, tentunya akan ada tim yang berkontribusi dalam pembuatan karya tersebut. Nah, kira-kira timnya apa aja nih ya? 7 divisi terpenting dalam bidang broadcasting. Yang pertama adalah divisi manajemen produksi. Itu divisinya nih ya. Kalau misalnya profesinya disebut manajer produksi. Siapa itu? Apa itu? Divisi apa itu? Jadi manajer produksi ini biasanya yang benar-benar memberikan pengawasan terhadap keseluruhan produksi audiovisual tentunya. Jadi biasanya dalam manajemen produksi ini ya, divisi ini itu memang memiliki tanggung jawab yang benar-benar besar. Karena sebenarnya nih ya, walaupun tugas dalam pembuatan karya audiovisual ini tanggung jawab semua divisi, tapi tetap aja nih dalam pembuatan karya audiovisual itu harus ada satu orang, satu divisi yang bisa memimpin semua dari divisi yang terlibat, yaitu adalah manajer produksi. Tugasnya apa aja nih? Biasanya manajer produksi itu pertama, membuat jadwal jangka panjang, jadwal jangka pendek, ataupun yang bisa aja mempertimbangkan dalam suatu hal. Pertama, operasional dalam pembuatan proyek tersebut, atau bisa juga sebagai VIC antara klien ataupun vendor yang ataupun investor kali ya yang mendanai proyek tersebut untuk bisa berlangsung. Nah, itu secara garis besar manajer produksi seperti itu. Tapi biasanya intinya manajer produksi itu kepala dari semua divisi yang mengkoordinir, yang mengelola bagaimana caranya produksi ataupun proyek yang sedang dibuat itu berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah divisi penyutradaraan ataupun profesinya disebut sutradara, director. Ini dari kata-katanya aja udah mulai bisa berimajinasi ya. Director, otomatis orang yang mendirect pemain, talent gitu ya. Jadi biasanya nih ya, untuk divisi penyutradaraan ini adalah divisi yang bertanggung jawab atas hasil dari karya audiovisual yang dibuat. Kenapa bertanggung jawab atas semuanya? Karena pertama, profesi ini adalah yang mengarahkan pemain, yang mengkoordinir seluruh kru, yang mengkoordinir ataupun mendirect semua dari talent yang terlibat. Dan juga kalau misalnya dalam syuting gitu, biasanya sutradara itu melihat secara real pengadeganan dari talent dan melihat secara misalnya di kamera, mengontrol semuanya. Jadi penyutradaraan ini penting ya. Yang ketiga adalah divisi penulisan naskah ataupun profesinya disebut scriptwriter, penulis naskah. Ya, itu bidang pekerjaanku saat ini.
Jadi ini itu yang membuat mengkonsep, membuat ide, skenario, dan juga sampai berbentuk naskah final yang di-ACC oleh klien dan juga bisa dijelaskan kepada tim. Dan memang tanggung jawabnya apa aja nih seorang scriptwriter itu? Tanggung jawabnya itu ya cukup berat. Karena divisi ini adalah yang bertanggung jawab terhadap materi apa nih yang disampaikan dalam video. Bagaimana nih, apakah pesannya ngena? Apakah naskahnya itu sesuai dengan program keinginan dari orang yang ingin menggarap proyek tersebut? Nah, ini diolahnya oleh divisi penulisan naskah. Yang keempat, divisi artistik. Divisi artistik, tanggung jawabnya apa aja ya? Pertama, yang merencanakan mengenai settingan dekorasi ataupun yang mengawasi dalam pembuatan konstruksi set, yang bisa bertanggung jawab terhadap properti yang digunakan, hand property yang digunakan, terus make up yang dipakai oleh talent, kostumnya apa aja, terus pokoknya yang detail-detail itu dia yang biasanya ngurusin. Ataupun ada efek-efek yang berdarah-darah, luka-luka. Nah, biasanya itu divisi artistik yang bertanggung jawab. Jadi, kalaupun nih ya, biasanya dalam syuting, divisi ini tuh kayak, oke, syuting, di tag gitu ya videonya. Sutradara kan ngeliat, oh ini bener. Tapi kalau misalnya tim artistik itu bisa dilihat, ini propertinya bener nggak? Itu kok ada sapu? Ini kok ininya bocor, wah ininya kurang rapi, wah talentnya bajunya itu kusut, harus disetrika dulu ataupun di steamer. Nah, itu pekerjaannya. Oke, yang kelima adalah divisi tata suara, soundman. Kira-kira apa aja nih tanggung jawab seorang soundman? Jadi, divisi tata suara ini adalah divisi yang bertanggung jawab terhadap audio, terhadap output audio yang digunakan. Misalnya nih ya, bertanggung jawab terhadap audio mixernya seperti apa, terus macam-macam sumber dari audionya mau pakai apa, mikrofon apa gitu, ataupun recorder apa. Nah, biasanya ini nih yang bertanggung jawab. Nah, biasanya soundman ini yang mengatur keseimbangan antara suara ataupun dengan backsoundnya, ataupun misalnya mengatur pada saat syuting nih ya, mengatur pada saat penempatan mikrofon gitu ya, agar gak bocor. Nah, kalau misalnya pakai yang panjang itu yang namanya boom, itu biasanya tinggi banget ya. Nah, itu posisinya harus benar-benar bisa dikondisikan ya sampai boomnya itu bocor ke layar gitu. Nah, itu biasanya divisi yang bertanggung jawab terhadap output ataupun terhadap audio yang memang ini akan berhubungan dengan nantinya output pada saat proses editing. Dan yang keenam adalah divisi videografi. Nah, untuk divisi ini terbagi menjadi dua. Karena yang pertama ini adalah yang berkaitan dengan perkameraan. Kamera apa yang digunakan, terus penempatan angle-nya kayak gimana, shoot-nya kayak gimana, terus gimana caranya mengoperasikan kameranya. Ya, berkaitan dengan pengambilan gambar kalau kamera. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan teknis untuk lighting, pencahayaan. Biasanya tuh menjadi satu kesatuan kalau dalam divisi videografi gitu ya. Jadi ada yang pertama, ada yang menghandle kameranya, mengoperasikan kamera. Yang kedua, pencahayaannya harus pas. Misalnya penempatan lighting, terus penggunaan, kira-kira penggunaan lightingnya, lighting apa nih, merek apa nih, tipe apa nih. Nah, biasanya divisi itu yang bertanggung jawab. Dan yang ketujuh adalah divisi yang merupakan divisi terpenting hasil dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh semua divisi. Apakah itu? Yaitu divisi penyuntingan gambar alias editing. Edit mengedit dari output visual dan audio yang direkam pada saat syuting. Terus, emang tanggung jawabnya apa aja?
yaitu penyuntingan gambar, audio yang digunakan, terus misalnya penyuntingan dalam penentuan shootnya yang mana, angle-nya yang mana yang dipilih gitu. Terus apakah menggunakan video efek, apakah menggunakan sound effect seperti apa. Nah, kalau sound effect tentunya divisi penyuntingan gambar ini bekerja sama dengan divisi tata suara. Nah, divisi ini ya, divisi terakhir, divisi editing adalah divisi yang benar-benar penting, nggak boleh nggak ada. Ya iyalah, orang semua hasilnya diedit dalam proses editing. Biasanya dalam proses editing itu, misal yang pertama ada dalam penentuan shoot yang digunakan, itu baik editing offline dan online. Setelah itu penggabungan motion, grafis, penggabungan sound effect, back sound. Nah, itu yang bertanggung jawab divisi editing. Nah, itu dia 7 divisi terpenting dalam bidang broadcasting. Itu secara garis besar ya. Nanti mungkin untuk detailnya, misalnya mengenai definisi, tanggung jawab secara detail, nanti akan dibahas di video selanjutnya. Kalau misalnya video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa ya di-subscribe channel ini dan di-share ke teman-teman kamu yang memang membutuhkan informasi mengenai communication, broadcasting, dan juga self-development. Thank you. Thanks for watching. Bye-bye. See you next video.